Amirta tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya meninggalkan desa kecilnya akan mengubah hidupnya menjadi sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Desa tempat ia dibesarkan adalah desa yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam di sana hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan bambu. Tidak ada listrik yang stabil, tidak ada pekerjaan tetap, dan masa depan terasa seperti jalan buntu. Karena itulah, ketika sepupunya, Ayu, datang berkunjung dan menawarkan pekerjaan di kota, Amirta langsung tertarik. Kerjanya gampang, Mir, kata Ayu waktu itu, tersenyum manis. Di rumah makan gudeg, pemiliknya baik, gajinya lumayan. Aku juga kerja di sana. Tanpa banyak berpikir panjang, Amirta menerima tawaran itu. Perjalanan menuju kota memakan waktu berjam-jam. Semakin jauh dari desa, semakin ramai jalan yang mereka lewati. Lampu-lampu kota terasa asing di mata Amirta, namun juga menghadirkan harapan baru. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, uang yang cukup, mungkin suatu hari bisa membantu keluarganya di desa. Rumah makan gudeg itu terletak di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai, namun cukup dikenal warga sekitar. Bangunannya besar, dengan papan nama kayu yang sudah agak pudar, bertuliskan, Gudeg Bu Putri. Aroma manis gudeg langsung menyambut begitu mereka tiba. Ayu tampak sudah sangat akrab dengan tempat itu. Ia menyapa beberapa pekerja lain dengan santai, lalu membawa Amirta ke dalam. Disitulah Amirta pertama kali melihat Bu Putri. Seorang wanita tua, berusia sekitar 60-an. Wajahnya dihiasi kerutan, namun matanya tajam. Terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Ia mengenakan kebaya gelap, rambutnya disanggul rapi, dan sorot matanya seperti menilai Amirta dari ujung kepala hingga kaki. Ini sepupuku, Bu, kata Ayu pelan. Namanya Amirta. Bu Putri tersenyum tipis. Senyumnya tidak sepenuhnya hangat. Kalau mau kerja di sini, ucapnya pelan. Suaranya serak namun tegas. Harus kuat. Di sini, tidak semua orang bisa bertahan. Amirta menganggap itu hanya peringatan biasa. Ia mengangguk sopan. Hari-hari pertama berjalan normal. Pekerjaannya sederhana. Membantu di dapur. Menyajikan makanan. Membersihkan meja. Rumah makan itu selalu ramai. Terutama saat malam. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan kadang sampai larut. Ayu sering membantu Amirta beradaptasi. Mereka tertawa bersama. Berbagi cerita. Dan bagi Amirta, semuanya terasa seperti awal yang baik. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya selama seminggu pertama. Namun, memasuki hari ke-7, sesuatu mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Amirta sering merasa seperti diawasi saat berada di dapur belakang, terutama saat sendirian. Padahal ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia juga mulai mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal semua pekerja sudah pulang. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring sendirian, ia mendengar suara perempuan berbisik dari arah gudang. Pelan, serak, seperti memanggil namanya. Petik 2. Mirta. Ia berhenti mencuci. Jantungnya berdegup lebih cepat. Yu, panggilnya. Mengira itu Ayu. Tidak ada jawaban. Suara itu hilang begitu saja. Amirta mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya perasaan. Mungkin hanya lelah. Namun sejak malam itu, gangguan itu tidak berhenti. Dan yang paling membuatnya tidak nyaman, setiap kali hal aneh itu terjadi, Bu Putri selalu muncul, seolah ia sudah tahu. Dengan senyum tipis yang sama, dan mata yang semakin sulit dibaca. Sejak malam itu, Amirta mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah makan itu. Bukan hanya soal suara bisikan, tapi suasana yang berubah. Terutama setelah lewat tengah malam. Rumah makan gudeg Bu Putri memang terkenal buka sampai larut. Kadang bahkan hingga dini hari. Terutama jika pelanggan masih berdatangan. Namun ada satu hal yang mulai disadari Amirta. Tidak semua pelanggan itu terlihat normal. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Amirta diminta Ayu untuk mengantar pesanan ke meja paling pojok. Yang itu ya, Mir. Jangan lama-lama di sana, kata Ayu pelan, tanpa menatapnya. Amirta mengangguk, meski merasa aneh dengan nada suara Ayu.
Ia membawa 2 piring gudeg dan berjalan menuju meja yang dimaksud. Di sana duduk 3 orang. Kepala mereka tertunduk, diam, tidak berbicara. Amirta mencoba tersenyum seperti biasa. Ini pesanannya. Pak, Bu. Tidak ada jawaban. Perlahan, salah satu dari mereka mengangkat kepala. Amirta membeku. Wajah orang itu pucat, matanya cekung, terlalu dalam. Bibirnya kering, hampir kehitaman. Dan saat ia tersenyum, senyuman itu terasa salah. Seperti bukan manusia. Tangan Amirta gemetar saat meletakkan piring. Ia buru-buru berbalik. Tapi saat itu juga ia mendengar suara kunyahan. Cepat, rak, rak, rak. Seperti seseorang yang sangat lapar. Atau sudah lama tidak makan. Saat ia sampai di dapur, napasnya terengah. Ayu, bisiknya. Itu. Siapa? Ayu langsung menutup mulut Amirta dengan tangannya. Jangan tanya. Katanya cepat. Suaranya bergetar. Kerjakan saja. Jangan lihat terlalu lama. Sejak saat itu, Amirta mulai memperhatikan lebih banyak hal aneh. Gudang belakang yang selalu terkunci. Tapi kadang terdengar suara dari dalamnya. Bau anyir yang muncul tiba-tiba di dapur. Lalu hilang begitu saja. Dan Bu Putri, yang sering terlihat berdiri di ujung lorong gelap, menatap tanpa berkedip. Seperti menunggu sesuatu. Tanda pisah. Gangguan yang dialami Amirta juga semakin menjadi. Ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dapur yang sama, tapi kosong dan gelap. Tidak ada lampu, hanya cahaya redup dari luar. Dan di sudut ruangan, ada sosok perempuan tua duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, terurai, pelan-pelan. Sosok itu berdiri. Dan saat ia berbalik, itu bukan Bu Putri. Wajahnya rusak, seperti terbakar. Matanya kosong, tapi menangis darah. Gantikan aku. Amirta selalu terbangun dengan keringat dingin. Tanda pisah. Puncaknya terjadi pada malam ke-10. Saat itu, rumah makan sudah tutup. Semua pekerja pulang, kecuali Amirta dan Ayu yang diminta membantu bersih-bersih. Ayu terlihat gelisah sejak tadi. Mir, kalau kamu dengar apa-apa, jangan jawab ya, katanya pelan. Kenapa? Tanya Amirta. Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah gudang belakang. Karena, kalau kamu jawab, mereka tahu kamu bisa dengar. Belum sempat Amirta bertanya lagi. Duk, duk, duk. Suara dari dalam gudang, keras, seperti seseorang, atau sesuatu, memukul dari dalam. Amirta membeku. Itu, bisiknya. Ayu menggenggam tangannya erat. Jangan lihat, katanya hampir tanpa suara. Tapi rasa penasaran Amirta lebih besar. Pelan-pelan, ia menoleh. Pintu gudang itu bergerak. Padahal terkunci. Dari celah bawah pintu, sesuatu merembes keluar. Cairan hitam, kental, dan bau busuk yang sangat menyengat. Lalu, CREAK. Pintu itu terbuka sedikit. Dari kegelapan di dalamnya, muncul tangan. Kurus, pucat, dengan kuku panjang, dan hitam. Tangan itu meraba lantai. Seperti mencari sesuatu. Dan kemudian, berhenti, tepat mengarah ke Amirta. Suara serak itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat, petik 2 titik. Mirta. Amirta tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Tangan pucat itu masih merayap di lantai. Perlahan, mendekat. Ayu, bisiknya gemetar. Namun saat ia menoleh, Ayu sudah tidak ada di sampingnya. Kosong, padahal tadi masih menggenggam tangannya. Jantung Amirta seperti berhenti. Duk, duk, duk. Bukan dari pintu gudang lagi, tapi dari dalam, dadanya sendiri. Tangan itu kini sudah hampir menyentuh kakinya. Dan dari celah pintu yang terbuka, sesuatu mulai terlihat. Wajah perempuan. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya hitam pekat tanpa putih. Dan mulutnya terbuka lebar seperti menahan lapar yang tak pernah habis. Ia tersenyum. Gantikan aku. Amirta akhirnya berteriak. Ia mundur jatuh. Merangkak menjauh. Napasnya kacau. Tangannya meraba lantai mencari pegangan. Apapun. Lalu, seseorang menarik bahunya kuat. Amirta menoleh. Bu Putri sudah berdiri di belakangnya. Tanpa suara. Tanpa langkah. Sudah waktunya kamu tahu. Bisiknya pelan. Sangat dekat di telinga Amirta. Suara dari gudang langsung berhenti. Sunyi, mencekam.
Bu Putri tersenyum tipis. Ayu dulu. Juga seperti kamu. Amirta membeku. Otaknya seperti menolak memahami. Dia ingin pergi. Lanjut Bu Putri. Tapi di sini, tidak ada yang benar-benar bisa keluar. Perlahan, Bu Putri menoleh ke arah gudang yang kini kembali tertutup. Tiap beberapa waktu, harus ada yang menggantikan. Amirta menggeleng cepat. Tidak, saya mau pulang. Bu Putri tertawa kecil, pendek, dingin. Pulang, ulangnya pelan. Kamu sudah dipanggil. Tiba-tiba, dari belakang Amirta, tangan dingin menyentuh bahunya. Sangat dingin. Ia menoleh perlahan. Dan di sana, Ayu, berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis seperti milik Bu Putri. Maaf, Mir, bisiknya lirih. Tapi, aku capek di sana. Tangan Ayu menggenggam Amirta lebih kuat. Dari arah gudang, duk, duk, duk. Kali ini, lebih keras. Seolah sesuatu di dalam, sudah tidak sabar keluar. Dan lampu dapur, mati, gelap total. Dalam kegelapan itu, suara terakhir yang Amirta dengar, bukan milik Ayu, bukan milik Bu Putri, tapi, banyak suara, berbisik bersamaan. Gantikan, gantikan, gantikan. Keesokan paginya, rumah makan gudeg Bu Putri kembali buka seperti biasa. Tidak ada yang terlihat berbeda. Aroma gudeg tetap manis, pelanggan tetap ramai, dan para pekerja tetap melayani dengan senyum seperti biasanya. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di dapur, seorang pegawai baru terlihat sibuk membantu. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi ia terus bekerja tanpa banyak bicara. Namanya Amirta. Ia tidak pernah lagi bertanya, tidak pernah lagi mencoba pulang. Hanya diam, dan menurut. Sementara itu, Ayu berdiri di dekat kasir. Sehat, normal, seperti tidak pernah terjadi apapun. Namun, sesekali, saat tidak ada yang melihat, ia melirik ke arah gudang belakang. Dengan senyum kecil, lega, tanda pisah, dan setiap malam, saat rumah makan mulai sepi, dari dalam gudang itu, masih terdengar suara, duk, 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 diikuti bisikan lirih, mencari pengganti berikutnya.